Halo para pecinta drama-drama haram, hari ini kita akan bahas salah satu kisah paling bikin emosi dalam sejarah perselingkuhan Indonesia. Film dengan judul Norma Antara Mertua dan Menantu. Jadi cerita ini bukan fiksi, bukan karangan penulis, dan bukan sekedar gosip murahan. Karena ini adalah kisah nyata yang sempat mengguncang publik. Kisah seorang perempuan bernama Norma yang hidupnya runtuh bukan karena orang luar, melainkan karena dua orang yang paling ia percaya dalam hidupnya, suami dan ibunya. Nah, kasus ini begitu nyata, begitu kejam, hingga korban akhirnya bicara di berbagai podcast. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menunjukkan suatu hal pahit bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik status keluarga. So, jadi sepahit apa cerita dari Norma ini? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Mengangkat tokoh bernama Norma. Jadi Norma saat itu bekerja di tempat penitipan anak di kota Serang, Banten. Nah, di sana ia juga mengurus logistik pengajian untuk memastikan persediaan makan terpenuhi saat acara pengajian. Nah, Norma ini tinggal bersama ibunya, ya kita sebut aja Ambu, yang terlihat sangat dingin, mukanya flat banget, bahkan sama Norma sendiri, sama anaknya sendiri dia tuh dingin banget. Kemudian ayahnya Norma, sebut aja Abah, saat ini harus tinggal di Jakarta karena urusan pekerjaan, sehingga Abah tidak selalu ada di rumah dan beberapa kali aja datang untuk bertemu dengan Norma dan Ambu. So, diceritakan pada suatu siang, semua bermula dari pertemuan yang kelihatannya biasa-biasa saja, bahkan terasa religius. Jadi hari itu, ada seorang pria bernama Irfan. Dia terpaksa menggantikan salah satu anak buahnya yang sakit. Irfan harus menyetir mobil perusahaan buah untuk mengantar pesanan ke TPU, tempat Norma bekerja. Nah, di waktu yang bersamaan juga, Norma sedang berada di sana bersama Ambu, menghadiri sebuah kajian agama. Nah, tidak ada yang aneh saat itu, tidak ada tanda-tanda bahaya, bahkan suasananya terlihat penuh doa ya. Nah, pesanan buah yang diantar sama Irfan ternyata dipesan sama Norma untuk acara pengajian. Nah, saat itulah mata Irfan tertuju pada Norma, bukan hanya karena ketertarikan sesaat, tapi karena si Irfan ini baru sadar, ternyata Norma adalah teman satu angkatan sekolahnya dulu. Masa lalu yang seharusnya sudah selesai, tiba-tiba muncul lagi di depan matanya. Nah, dari sini Irfan mencoba untuk membuka obrolan, mencoba mendekat, bahkan meminta nomor telepon. Nah, tapi Norma menolak dengan halus. Ia pamit, pergi, meninggalkan Irfan berdiri dengan perasaan yang belum sempat ia pahami. Nah, namun sejak saat itu, pandangan Irfan tak benar-benar lepas. Di sini terlihat ada kesan pandangan pertama yang diam-diam menanam benih. Nah, setelah itu, saat dalam perjalanan pulang, Norma pelan-pelan cerita ke Ambu kalau dia dapat tawaran jadi guru agama di SD Tunas Bangsa. Nah, saat itu Ambu langsung kurang setuju sebenarnya. Bukan karena nggak bangga, tapi karena takut kalau Norma ini terlalu sibuk dan capek sendiri. Nah, tapi Norma tetap pada pendiriannya. Dia merasa ini adalah jalan yang ingin diambil. Nah, singkatnya sampai di rumah mereka ketemu sama Abah, yang saat itu Abah datang jauh-jauh dari Jakarta. Nah, di sini terlihat hubungan Ambu dan Abah ini sangat dingin. Tidak ada kecupan mesra di sana, tidak ada kata-kata sayang gitu ya. Nah, setelah itu, Abah mengajak Norma untuk jalan keluar. Nah, namun Ambu menolak untuk ikut. Nah, singkatnya mereka berdua akhirnya makan bersama-sama di alun-alun. Nah, menariknya, takdir kembali mempertemukan Norma dengan Irfan. Kali ini bukan cuma Norma yang memperhatikan. Abah justru langsung suka nih sama Irfan. Karena di mata Abah, Irfan ini terlihat sopan, tenang, dan punya tata krama. Nah, sejak momen itu, Irfan mulai sering menemui Norma sepulang mengajar. Awalnya sih biasa aja, sekedar menemani ngobrol, memastikan Norma ini pulang dengan aman. Nah, sampai suatu malam, Norma pulang lebih larut dari biasanya. Dan Irfan yang kebetulan ada di sana menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Nah, singkatnya setelah sampai di rumah, suasana di sana tuh langsung berubah. Ambu sudah menunggu dengan wajah marah. Norma dimarahin habis-habisan hanya karena pulang bersama seorang pria. Nah, disinilah terungkap satu hal penting. Dari dulu ternyata Ambu memang gak pernah suka sama pria yang dekat dengan Norma, dengan alasan yang tidak jelas. Nah, dari kejadian itu, keesokan harinya Norma mulai menjaga jarak nih sama Irfan. Ia gak mau lagi dianterin pulang, seolah ingin meredam api yang mulai menyala. Nah, tapi justru di titik itu, si Irfan berubah. Ia gak mundur, ia malah semakin serius. Nah, Irfan mengajak Norma bicara tentang masa depan di sini, tentang hubungan yang gak main-main. Tapi satu syaratnya jelas, bahwa Irfan ini harus bisa tanda kutip menaklukkan Ambu. Nah, sejak saat itu Irfan mulai membangun citra di depan Ambu. Ia jadi sering menawarkan bantuan, datang dengan sikap sopan, bahkan memberikan hadiah kecil seperti lipstik, hal yang sepele.
Ya tapi cukup untuk mencuri simpati sedikit-sedikit gitu ya. Karena semua itu dilakukan demi satu tujuan, menunjukkan bahwa Irfan ini layak menjadi pendamping Norma di depan Ambu. Nah, namun di sini Ambu rupanya tetap dingin. Tidak ada senyuman, tidak ada restu, titik. Nah, karena merasa buntu, Irfan mengambil langkah lain. Ia mengajak Norma ke Jakarta untuk menemui Abah. Karena bagaimanapun juga, jika mereka menikah, wali nikah mereka tetaplah Abah. Nah, singkatnya setelah sampai di Jakarta, Irfan menunjukkan keseriusan di depan Abah. Ia membawa Norma jauh dari rumah, menemuinya dengan niat baik. Nah, Abah melihat itu dan hatinya langsung luluh. Abah langsung setuju. Nah, mereka bertiga ini sepakat bahwa Abah ininya akan bicara langsung sama Ambu. Nah, tapi pada malam saat Abah ingin memberikan informasi itu ke Ambu, suasana malam itu justru berubah menjadi pertengkaran. Ambu menolak tanpa alasan yang jelas. Nah, Abah ini bersikeras, merasa Ambu kayak nggak ingin melihat anaknya sendiri itu bahagia. Nah, disitulah rahasia lama terkuak. Ternyata Ambu menikah dengan Abah tanpa landasan rasa cinta. Nah, singkat cerita pernikahan itu pun terjadi. Irfan dan Norma resmi menjadi suami istri. Tangis haru ada di mana-mana. Nah, tapi satu wajah tetap dingin, yaitu wajahnya Ambu. Tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan yang benar-benar ia rasakan. Nah, setelah menikah, Norma dan Irfan masih tinggal di rumahnya Ambu. Ya, alasannya sih sederhana. Agar Irfan ini bisa menjaga Norma, sekaligus jagain Ambu, sesuai dengan pesan Abah. Sekaligus Irfan ini berharap ia bisa mendapatkan simpati dari Ambu. Nah, tapi saat malam pertama justru menjadi awal luka yang tak kasat mata untuk Ambu. Jadi Ambu ini gak sengaja mendengar suara Irfan dan Norma dari balik dinding. Suara yang seharusnya wajar bagi pasangan baru sebenarnya. Nah, tapi terasa seperti pisau bagi Ambu. Ada rasa cemburu, ada rasa iri. Karena Norma mendapatkan sesuatu yang tak pernah Ambu miliki, yaitu cinta. Nah, esok harinya masalah lain mulai mengintai. Jadi di tempat kerja, Irfan kembali digoda oleh seorang wanita bernama Etni. Etni ini rekan kerja, tapi sekaligus mantan pacarnya si Irfan. Jadi godaannya bukan basa-basi. Etni bahkan melontarkan kalimat yang seharusnya tak pernah diucapkan oleh masa lalu, yakni enakan mana, aku atau dia gitu ya. Nah, disitulah red flag pertama Irfan muncul. Jadi sebelum Norma dia ngapain aja nih sama masa lalunya gitu ya. Nah, singkatnya sore itu diceritakan Irfan dan Norma lagi makan mie ayam. Nah, Norma ini tiba-tiba punya ide untuk ngumpulin modal dan membuka warung bakso khususnya untuk Ambu. Nah, Irfan langsung mengiyakan, bahkan tanpa banyak hitung-hitungan dia yang modalin semuanya. Nah, singkatnya rencana berhasil direalisasikan. Jadi warung itu benar-benar jadi titik balik hidup Ambu. Jadi dagangannya laris, wajahnya kembali hidup, seolah menemukan alasan untuk bangun setiap pagi. Nah, namun ada aja kejadian yang tidak biasa dirasakan oleh Ambu. Karena setelah warung tutup, seperti biasa kan Norma diantar Irfan pulang lebih dulu ya. Irfan pamit dengan sopan sambil mencium tangan Ambu. Sebuah gestur kecil sebenarnya yang ternyata meninggalkan bekas besar di kepalanya Ambu. Sudah lama tak ada pria yang melakukan itu padanya. Nah, malam itu Irfan balik lagi ke warung untuk mengantarkan Ambu pulang. Dan di tengah jalan, motor mereka menghantam lubang. Ambu langsung refleks memeluk Irfan dari belakang. Pelukan singkat tapi cukup untuk menggeser batas yang selama ini dijaga. Nah, sejak saat itu Ambu mulai berubah nih. Jadi ia lebih sering berdandan, pakai lipstik pemberian Irfan. Merasa dirinya kembali dilihat sebagai perempuan, bukan sekedar ibu-ibu biasa. Nah, beberapa hari kemudian teman-teman kantor Irfan ini mulai sering mampir ke warung baksonya Ambu ya. Termasuk Etni juga, si mantannya Irfan yang sampai sekarang masih genit dan terang-terangan mencari perhatian. Nah, kegenitan itu rupanya sempat tertangkap mata Ambu yang diam-diam mulai memperhatikan Irfan dengan cara berbeda. Nah, singkatnya pada malam harinya Norma akhirnya tahu juga. Ia rupanya dapat laporan tentang Etni dari Ambu yang membuat Norma ini gelisah. Kecurigaan tumbuh. Dan sejak itu Norma mulai sering mengecek nih ponselnya Irfan saat malam hari, tanpa sadar bahwa benih pengkhianatan justru sedang tumbuh di tempat yang berbeda, bukan di situ. Nah, esok harinya Norma diam-diam bertanya sama salah satu anak buahnya Irfan tentang bagaimana sebenarnya perilaku Etni di kantor. Nah, dari situ terungkap kalau Etni memang terkenal genit. Nah, tapi sebagai mantan kekasih, Etni bahkan masih menyimpan foto-foto kebersamaannya dengan Irfan di Instagram, yang foto itu belum pernah ia hapus sejak mereka putus. Nah, hal itu membuat Norma ini jadi bete gitu. Nah, pada malam hari, sepulang kerja terjadi momen kecil yang nyaris tak berarti, tapi justru berbahaya.
Jadi badannya Irfan ini tanpa sengaja bersentuhan dengan badannya Ambu gitu ya, skin to skin. Irfan merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Dalam hatinya, kok kulit Ambu terasa halus juga nih. Nah, dalam pikirannya sempat terlintas bisikan kotor yang langsung ia tepis sendiri. Seolah sadar, ia baru saja melangkah ke wilayah terlarang. Oke, kita kembali ke persoalan Etni. Jadi temuan soal foto yang belum dihapus dan fakta bahwa Irfan merekrut Etni yang merupakan mantannya sendiri menjadi pemicu pertengkaran besar antara Irfan dan Norma pada malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Irfan berbicara dengan nada tinggi. Dia udah capek banget. Ia berdalih, ia lelah dan gak ingin ribut setelah seharian bekerja. Nah, pertengkaran itu berujung pada keputusan Irfan untuk tidur di luar kamar. Nah, Ambu yang melihat hal itu justru mendekat dan menanyakan alasannya. Kok tidur di luar? Nah, di titik ini, sikap Ambu memang terlihat sama Irfan ini sudah jauh berbeda dari awal ya. Jadi Ambu ini lebih ramah, lebih perhatian. Nah, perhatian itu perlahan berubah menjadi sentuhan saat Ambu memijat punggung Irfan, skin to skin. Nah, di sini suasana menjadi canggung sekaligus hangat. Mereka berdua terbawa perasaan. Irfan bahkan memuji kecantikan Ambu malam itu, membuat Ambu terbuai dan merasa kembali menjadi perempuan yang diinginkan. Irfan juga memuji aroma skincare yang dipakai Ambu, skincare yang dulu ia sendiri yang memberikannya. Dan sejak saat itu, garis batas mulai benar-benar kabur. Nah, esok malam sepulang kerja Irfan memilih untuk tidak langsung pulang ke rumah karena suasana rumah kan masih panas ya akibat pertengkaran sama Norma tentang Etni kemarin. Alih-alih pulang, Irfan justru pergi ke warung bakso menemui Ambu yang sedang bersiap menutup warung. Nah, hujan turun pelan menciptakan suasana yang terasa semakin intim. Nah, di bawah lampu warung yang temaram, Irfan mulai memuji Ambu, menyebutnya sebagai wanita yang kuat, tegas, dan mandiri. Nah, pujian itu mengalir terus, membuat Ambu terbuai. Hingga akhirnya Irfan nekat mendekat dan mencium Ambu. Nah, saat ciuman kedua hampir terjadi, Ambu tersadar dan menolak. Ia mengatakan apa yang mereka lakukan itu salah. Meski di dalam hatinya ia tak bisa memungkiri bahwa suasana tadi sempat ia nikmati. Ambu langsung mengusir Irfan dan malam itu Irfan pulang ke rumah seolah tak terjadi apa-apa. Nah, sesampainya di rumah Irfan meminta maaf kepada Norma atas masalah Etni ya. Jadi ia mengaku bersalah lah karena selama ini ia tidak jujur bahwa Etni adalah mantan kekasihnya. Nah, di sini Irfan menangis, memainkan peran sebagai suami yang menyesal dan terluka, seolah ingin menutup semua konflik dengan air mata. Norma luluh. Jadi malam itu masalah Etni seakan selesai. Nah, padahal benih masalah yang jauh lebih besar sudah terlanjur tumbuh di tempat lain. Nah, keesokan paginya Norma justru memberikan kejutan. Ia mengabarkan bahwa dirinya resmi diterima menjadi guru SD. Nah, sebagai bentuk rasa syukur, Norma menghadiahkan sebuah motor baru untuk Irfan, menggantikan motor lamanya yang sering mogok. Nah, Irfan pun membalas dengan kado bulan madu keluar kota selama beberapa hari. Nah, mereka berdua tampak seperti pasangan suami istri yang sangat bahagia. Nah, namun rupanya selama beberapa hari bulan madu di luar dan selama beberapa hari itu juga Irfan dan Ambu justru saling diliputi rasa rindu yang aneh. Bahkan Ambu sempat terpergok sama Abah sedang mencium baju kerjanya Irfan. Nah, sementara Irfan sendiri tertangkap basah sama Norma sedang menghirup skincare yang biasa dipakai sama Ambu. Bahkan malam-malam si Irfan ini jadi gelisah, sulit tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan Ambu. Bahkan saat ia bermesraan dengan Norma, sosok Ambu kerap hadir di kepalanya. Nah, sepulang dari bulan madu, Irfan gak lagi mampu menahan rindunya. Bahkan di siang bolong, ia bahkan membolos kerja demi menemui Ambu yang sedang menjaga warung bakso. Nah, saat itu warung sedang sepi, hanya mereka berdua. Tanpa pikir panjang, Irfan nekat membawa Ambu ke gudang kosong belakang dan menciumnya. Nah, namun ternyata apa yang mereka lakukan ini hampir aja ketahuan sama Bude. Ketika Bude ini mendengar suara gaduh dari dalam gudang. Nah, setelah diketok, Ambu langsung keluar dan ia beralasan bahwa mereka ini sedang mencari tikus. Nah, ironisnya ketegangan itu tidak menghentikan mereka. Karena setibanya di rumah, Irfan dan Ambu melanjutkan apa yang tertunda tadi. Saat Norma tengah tertidur, suara samar sempat terdengar hingga membuat Norma terbangun dan masuk ke kamar Ambu untuk mengecek. Nah, namun Irfan sudah lebih dulu bersembunyi. Ambu dengan sigap menyelipkan baju Irfan ke bawah bantal. Nah, usai semuanya terjadi, Ambu menangis. Ia dilanda dilema, karena selama hidupnya ia tak pernah benar-benar mengenal cinta. Pernikahannya dengan Abah dulu bukan berangkat dari perasaan, melainkan keterpaksaan. Nah, sejak saat itu hubungan terlarang mereka semakin sering terjadi. Irfan kerap mampir ke warung bakso di siang hari, mencari alasan untuk ganti oli bersama Ambu.
Nah, Norma pun semakin jarang disentuh. Irfan lebih memilih Ambu. Nah, namun bau busuk itu perlahan tercium. Jadi Bude mulai curiga karena sering melihat Irfan kok sering banget nih orang akhir-akhir ini pulang ke rumah saat siang hari. Nah, bersama tetangganya, Bude mulai curiga. Bahkan Bude sempat membawa tangga untuk mengintip kamar Irfan yang terdengar ada suara perempuan di dalam sana. Nah, rupanya sayangnya upaya itu gagal karena Ambu lebih dulu menyadarinya. Nah, Bude yang merasa curiga langsung memaksa masuk ke dalam rumah dan langsung menggerebek Irfan yang mengatakan bahwa ia baru saja mendengar suara desahan dari kamarnya. Meski belum tahu siapa perempuan itu sebenarnya, walaupun saat itu Bude juga nggak tahu siapa suara perempuan di dalam itu ya. Nah, namun saat itu beruntungnya si Irfan berhasil lolos dari gerebekan karena tidak ada siapapun yang berhasil ditemukan. Nah, esok harinya Norma curhat ke Ambu. Ia mulai curiga, kenapa kok Irfan sering pulang ke rumah setiap siang tanpa pernah memberikan kabar. Nah, namun Ambu hanya menjawab singkat, ketus, tanpa nasihat atau solusi apapun. Nah, merasa tak mendapatkan jawaban, Norma berinisiatif untuk menemui Etni, mantannya Irfan. Nah, dari Etni, Norma justru mendapatkan gambaran yang bikin dadanya ini agak sesak gitu ya. Irfan tuh kata Etni adalah tipe pria yang suka menggombal dan tertarik pada perempuan yang lemah lembut, keibuan, dan penuh perhatian. Ciri-ciri yang selama ini Norma pikir ada pada dirinya. Nah, keesokan harinya, Norma berniat memberikan kejutan untuk Irfan. Jadi ia mencoba menghubungi Ambu. Nah, tapi teleponnya nggak diangkat. Karena di saat yang bersamaan, Ambu sedang bersama Irfan. Nah, Norma lalu datang ke kantor Irfan. Namun dari rekan kerjanya, ia mendapatkan kabar bahwa Irfan sudah pulang dari tadi. Nah loh, kemana tuh? Nah, di waktu yang hampir bersamaan, Bude melihat Irfan pulang ke rumah secara sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan motornya. Nah, merasa ada yang janggal, Bude segera mengambil tangga dan mengintip ke dalam kamar. Nah, di sana Bude menemukan pemandangan yang membuat lututnya lemas. Ambu dan Irfan sedang berhubungan badan. Sebuah perbuatan yang benar-benar di luar akal sehatnya. Dengan tangan gemetar dan amarah yang meledak, Bude memanggil warga untuk menggerebek. Jadi rumah itu langsung mendadak ramai. Suara langkah dan teriakan ini bercampur jadi satu. Nah, ironisnya, di saat warga berkumpul, Norma baru saja tiba di rumah sambil membawa kue ulang tahun. Niatnya memberikan kejutan, tapi justru ia yang menerima kejutan paling pahit dalam hidupnya. Nah, Bude mencoba menguatkan Norma. Tak lama setelah Norma tiba, warga akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Dan di sana Norma melihat Irfan yang tergesa-gesa mengenakan pakaian, sementara Ambu masih setengah telanjang, hanya tertutup sehelai spray. Dunia Norma ini seakan runtuh saat itu juga. Tangisnya pecah, perasaannya campur aduk. Kecewa pasti, hancur, malu, dan gak percayalah. Norma memilih keluar dari rumah, sementara Irfan dan Ambu diarak, diamankan sama petugas keamanan dan direkam kamera sama warga. Diarak di depan orang-orang yang menyaksikan semuanya tanpa ampun. Viral. Nah, setelah kejadian itu, Norma tinggal sementara bersama Bude. Walaupun Irfan sempat mencoba menemuinya, tapi Norma sudah menutup hatinya. Bude bahkan mengusir Irfan tanpa memberikan ruang sedikit pun. Nah, gak lama kemudian, Abah datang dari Jakarta. Abah hanya bisa terdiam melihat putrinya terpuruk, lemas hingga jatuh sakit. Dengan hati yang penuh amarah dan kecewa, Abah kemudian menemui Ambu. Pertengkaran besar pun tak terhindarkan. Nah, di sana Ambu justru malah membela diri dengan membawa-bawa masa lalu. Jadi ia mengungkit bahwa semua ini berawal dari hidupnya yang gak pernah ia pilih. Karena ternyata terungkap saat usia Ambu masih 17 tahun, ia dipaksa menikah dengan Abah gitu ya. Lalu melahirkanlah anak yang bernama Norma. Nah, menurut Ambu, Abah dan keluarganya Abah telah merampas masa mudanya Ambu. Ia merasa terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, hidup dalam keterpaksaan, dan dipaksa harus membesarkan anak dari pria yang tak pernah benar-benar Ambu cintai. Ambu bahkan menyalahkan Abah karena dianggap Abah ini kurang berperan dalam membesarkan Norma sejak kecil. Ambu memainkan peran sebagai korban, seolah lupa bahwa perselingkuhan dengan menantu sendiri adalah bentuk pengkhianatan paling keji. Dan yang paling menyakitkan, Ambu mengaku bahwa ia nggak pernah benar-benar menyayangi Norma, karena ia menganggap Norma sebagai beban, anak yang lahir dari pernikahan tanpa cinta. Kata-kata itu menghantam Norma lebih keras dari penggerebekan manapun. Karena sebagai anak, Norma merasa keberadaannya tak pernah diinginkan. Nah, padahal selama ini ia tumbuh dengan rasa hormat dan cinta pada Ambu. Dan malam itu juga, dengan hati yang sudah hancur lebur,
Abah menjatuhkan talak 3 kepada Ambu, sebuah akhir yang pahit untuk pengkhianatan yang terlalu dalam untuk dimaafkan. Nah, setelah kasusnya viral, masalah penggerebekan itu ya, hidup Irfan juga runtuh dalam sekejap. Ia resmi dipecat dari kantornya. Ia berjalan keluar dengan kepala tertunduk, menanggung malu yang kini diketahui sama banyak orang. Nah, di sisi lain, Abah menangis dan mengakui kesalahannya. Jadi ia mengaku ia pernah memergoki Ambu mencium baju kerja Irfan. Namun saat itu ia rupanya memilih diam dan tidak pernah menceritakan hal itu kepada Norma. Karena sebenarnya saat itu Abah sudah curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar dan ternyata firasatnya menjadi kenyataan pahit. Nah, berapa hari setelah kejadian, Norma masih tinggal di rumah Ambu. Nah, sementara Irfan sudah diusir. Nah, di sana Norma sebenarnya masih mencoba membesarkan hati. Ia masih berusaha untuk memaafkan, masih mencoba pasrah dan mengikhlaskan pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya. Lu bayangin. Nah, namun satu yang tak bisa ia lakukan, kembali tidur di kamarnya sendiri. Karena kamar itu sudah menjadi saksi bisu dosa yang dilakukan oleh 2 orang yang paling ia percaya. Nah, ironisnya, keesokan harinya, Norma kembali lagi menemukan motor Irfan terparkir tersembunyi di dalam rumah. Siang hari. Nah, dengan perasaan tak menentu, ia masuk ke dalam rumah dan kembali mendapati Irfan berada di sana. Rupanya Irfan dan Ambu baru saja kembali berhubungan badan. Untuk yang nggak tahu, udah nggak kehitung lagi mungkin. Padahal sebelumnya kan mereka udah digerebek, tapi tidak ada rasa jera. Bahkan Ambu masih berusaha melindungi Irfan. Nah, saat Norma memaksa Irfan pergi, tanpa sengaja Irfan menjatuhkan surat-surat kepemilikan motor. Nah, dari situ terungkap bahwa Irfan rupanya berniat membawa motor yang dulu diberikan sama Norma sebagai hadiah untuk diambil gitu ya, jadi hak milik. Namun Norma memaksa untuk mengambil, namun sayangnya tenaganya nggak kuat dan dia jatuh. Hal itu membuat Norma menangis lagi. Hatinya hancur untuk yang kedua kalinya. Dan ia menceritakan kejadian itu kepada Abah. Abah mendengar jadi kaget lagi. Hingga Abah pingsan dan harus dilarikan untuk perawatan. Nah, beberapa hari kemudian, dengan dukungan guru ngajinya dan keluarga, Norma akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Nah, di persidangan, Irfan justru berkata bahwa Norma ini tidak tahu diri. Dan seharusnya Norma ini memilih memaafkan dirinya, bukan melaporkannya. Ambu pun ikut berkata kejam, menyebut bahwa Norma sebagai anak durhaka. Nah, akhir persidangan hakim memutuskan bahwa Ambu dan Irfan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara. Nah, meski begitu, beberapa hari kemudian Norma masih menyempatkan diri untuk menjenguk Ambu. Ia mencoba memaafkan. Bahkan ia mengajak Ambu untuk umroh bersama setelah Ambu keluar dari penjara. Nah, namun Ambu hanya terdiam tanpa sepatah kata. Nah, rupanya itu menjadi kunjungan terakhir Norma. Ia keluar dari penjara dengan langkah pelan, wajah tegar, membawa luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Dan di sanalah kisah ini berakhir, kisah tentang pengkhianatan terdalam yang datang bukan dari orang asing, tapi dari orang-orang yang seharusnya dihormati. Nah, sekian cerita dari Norma. Jadi menurut gue ini adalah kisah pengkhianatan yang paling kejam yang justru lahir dari orang-orang terdekat. Kisah Norma mengajarkan satu hal yang pahit tapi nyata. Pengkhianatan paling menyakitkan sering datang bukan dari orang asing, tapi dari mereka yang kita jaga dengan doa, kita hormati dengan sepenuh hati. Norma kehilangan suami, kehilangan ibu, dan kehilangan rumah yang selama ini ia sebut sebagai tempat pulang. Nah, tapi di tengah semua kehancuran itu, Norma memilih satu hal yang paling sulit, bahwa ia tetap berdiri, tetap waras, dan tetap memilih kebenaran. Karena pada akhirnya, luka bisa disembuhkan, rasa sakit bisa berlalu. Tapi harga diri dan keberanian untuk berkata benar adalah satu-satunya cara agar kita tidak ikut hancur bersama pengkhianatan itu sendiri. Mungkin itu aja dari gue. Semoga cerita film ini bisa memberikan kalian informasi dan hiburan. Seperti biasa, silakan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, I'll see you guys in the next video and thank you for watching. I'm signing off and bye-bye guys.